Hai everyone, balik lagi di channel Muara Sungai. Di video kali ini aku akan membahas informasi seputar tertangkapnya Wamenaker Immanuel Ebenezer beberapa waktu yang lalu beserta perkembangan kasusnya ini. Di video kali ini materinya aku lansir dari CNN Indonesia, Detik.com dan juga Kompas.com yang tentunya up to date dalam mengabarkan kabar mengenai kasus ini. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube ini untuk berkembang lebih baik lagi. Jika dalam penyampaian informasiku ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Nah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa dengan Noel tersebut pada Kamis dini hari tanggal 21 Agustus 2025 terjaring dalam OTT oleh pihak KPK bersama dengan beberapa orang lainnya. Noel ditangkap terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3, yakni kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 mobil, dan 7 sepeda motor. Teruntuk kendaraan tersebut, KPK sempat memamerkannya di lobi depan dan belakang Gedung Merah Putih. Dalam prosesnya, KPK juga sudah menyegel ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja atau Ditjen Bin Wasnaker dan K3. Nah, pertama perkembangan kasusnya yakni berharap adanya amnesti dari Presiden. Pada hari Jumat 22 Agustus 2025, sehari setelah ditangkap KPK saat memasuki mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Immanuel Ebenezer berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, amnesti adalah tindakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Presiden, untuk memberikan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Mengenai harapan amnesti ini, Noel mengatakan, "Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo." Nah, selain itu, pria yang akrab disapa Noel tersebut juga meminta maaf kepada Presiden Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Sembari menyesali perbuatannya, ia juga meminta maaf kepada istri dan anaknya serta seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan yang kedua yakni KPK menetapkan 11 orang tersangka termasuk Immanuel Ebenezer. Pihak KPK yakni tepatnya Ketua KPK Bapak Setio Budianto menyebutkan adanya 10 orang tersangka dalam kasus ini selain Immanuel Ebenezer. Di antaranya adalah Irvian Bobi Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022 sampai 2025. Geri Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker. Kemudian Subhan selaku Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020 sampai 2025. Kemudian ada Anita Sari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker. Ada juga Fahrul Roji selaku Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker. Lalu ada Heri Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021 sampai 2025. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator, Supriyadi selaku Koordinator, serta Temurila dan Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia. Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar 3 miliar. Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Akibat perbuatannya, Noel dan 10 orang tersangka lainnya dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Placeholder 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama di rumah tahanan rutan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Nah, perkembangan yang ketiga yakni konstruksi perkara. Dalam perkara kasus pemerasan ini, pihak KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan
pembengkakan tarif sertifikasi. Ketua KPK mengatakan dari tarif sertifikasi K3 sebesar 275.000, fakta di lapangannya menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih. KPK mencatat adanya selisih pembayaran tersebut mencapai 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka. Perkembangan yang keempat adalah Menaker Bapak Yasirli bakal mencopot pegawai yang terlibat kasus OTT Immanuel Ebenezer. Seperti yang diberitakan oleh laman CNN Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli dalam konferensi pers di kantornya pada 21 Agustus 2025 memastikan akan mencopot pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Namun ia menekankan sampai saat ini pihaknya masih menunggu penjelasan lanjutan soal hasil penyelidikan detail dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, mengenai nasib Wamenaker Immanuel Ebenezer, ia menyebut bahwa keputusan itu merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ia hanya akan memberikan sanksi kepada pegawai Kemenaker yang ikut terlibat saja. Sementara itu, mengenai adanya kasus hukum yang menjerat Noel tersebut, Yasirli merasa sangat prihatin dan sangat menyayangkan adanya kasus tersebut. Namun ia akan tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Perkembangan yang kelima adalah KPK telah menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu tersangka ialah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang diduga menerima 3 miliar dan 1 unit motor Ducati. Nah, fakta yang keenam yaitu Immanuel Ebenezer jadi anggota kabinet pertama yang ditangkap KPK. Nah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi anggota kabinet Merah Putih Presiden Prabowo yang pertama ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi meskipun dirinya belum genap setahun menjabat. Padahal sebagaimana yang kita tahu semua, Presiden Prabowo Subianto kerap mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi dan dengan lantang menyatakan perang melawan anti korupsi. Bahkan sebelum menjabat, jajaran Presiden disodorkan fakta integritas anti korupsi. Seperti tidak mengindahkan perkataan dan harapan Presiden, Noel malah melakukan praktik yang tidak baik saat duduk di pemerintahan. Nah, perkembangan yang terakhir yakni media asing ikut ramai soal OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Kasus ditangkapnya Immanuel Ebenezer oleh KPK turut menjadi perbincangan oleh media asing. Salah satunya adalah Reuters yang menerbitkan artikel Indonesia Deputy Minister Arrested as Part of Anti-Graft Probe Agency Says. Artikel tersebut berisi peristiwa penangkapan Immanuel bersama 13 orang lainnya. Berita itu juga menampilkan penjelasan dari KPK Fitro Roh Cahyanto dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Reuters juga memaparkan fakta soal Immanuel Ebenezer sebagai anggota kabinet pertama dalam era Presiden Prabowo yang ditangkap. Ada pula data perihal peringkat korupsi Indonesia yang berada di posisi 99 dari 180 negara menurut Lembaga Pengawas Korupsi Global Transparency International. Nah, itu tadi dia ya berita mengenai perkembangan kasus dari tertangkapnya Immanuel Ebenezer saat OTT KPK. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.